Saudari-saudara terkasih, perumpamaan tentang gandum dan ilalang memang cukup sering kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat beriman. Tetapi dalam perumpamaan ini ada hal yang menarik yang boleh kita refleksikan bersama. Hal menarik apa yang boleh kita refleksikan? Ternyata antara gandum dan ilalang adalah dua tanaman yang jika kita lihat itu sangat mirip sekali. Tetapi akhirnya lewat apa yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil pada pagi hari ini dan akhirnya mengatakan kepada orang-orang yang hendak mencabut antara gandum ataupun ilalang itu, tetapi Yesus mengatakannya dengan cara yang menarik. Apa cara Yesus ketika Yesus ingin mengajarkan kita sehingga perumpamaan ini menjadi menarik? Ternyata upaya untuk memisahkan gandum dan ilalang pasti selalu ada momen yang tepat. Momen yang tepat atau saat yang tepat adalah di waktu panen. Mengapa di waktu panen? Pasti dalam keadaan tersebut ada perbedaan yang dapat kita lihat untuk semakin jelas membedakan mana yang gandum dan juga mana yang ilalang itu sendiri. Sehingga pesan Yesus pada pagi hari ini akhirnya menjadi sangat jelas dan membuat kita semakin mengerti. Seringkali kita dalam kehidupan berkata orang yang berperilaku baik itu pasti sama dengan orang juga yang berperilaku jahat. Dan bahkan orang jahat dan orang baik itu sama-sama banyaknya. Tetapi bukan hanya itu. Ketika Yesus mengatakan kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ilalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Artinya ada sesuatu yang mau kita singkirkan, yakni segala sesuatu yang kita sebut sebagai perbuatan jahat ataupun kejahatan kita di dalam diri kita masing-masing. Barulah akhirnya kita bisa tahu yang mana yang disebut sebagai kebaikan yang selama ini sudah kita upayakan. Tetapi bukan hanya itu saja, ada sesuatu yang lebih yang mau Yesus pesankan kepada kita pada pagi hari ini. Pasti akan ada saatnya kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang jahat. Walaupun seringkali kita sudah tahu yang mana yang jahat itu, tetapi seringkali kita sungkan ataupun seringkali kita menunda untuk menyatakan bahwasanya itu jahat. Dan bahwasanya sebaliknya kita sering takut untuk mengatakan bahwasanya itu benar. Semoga dengan perumpamaan pada pagi hari ini, Yesus dengan memberikan pesan ini, hidup kita semakin jelas terlihat atas apa yang kita lakukan hingga saat ini, yang membawa kita untuk melakukan sebuah perubahan. Jauhkanlah yang baik dan tetaplah selalu jauhkanlah yang jahat dan senantiasa kita untuk menjauhkan yang baik itu sendiri. Mari kita lanjutkan Ekaristi ini seraya kita merenungkan sabda Tuhan dan akhirnya kita tahu betul peran Yesus atas diri kita sekalian. Tuhan memberkati.